Ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan rahmatnya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, karena dikaruniai sehat walafiat. Sholawat serta salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin ya robbal alamin. Dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi bahwa Rasulullah bersabda, 3 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arasy-Nya pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah, yaitu 1. Orang yang tetap menyempurnakan wudhunya meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan. 2. Orang yang tetap berangkat ke masjid meskipun cuacanya gelap. 3. Orang yang senang memberi makan kepada orang yang lagi kelaparan. Para sahabat YouTube yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan rahmatnya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu 1. Pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya. 3. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu dan berpisah hanya karena Allah. 5. Seorang laki-laki yang ketika digoda oleh seorang wanita bangsawan dan cantik, tapi ia menolaknya, sambil menjawab, sesungguhnya aku takut kepada Allah. 6. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. 7. Seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi kemudian kedua air matanya berlinang. Para sahabat YouTube yang dimuliakan Allah. 1. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil merupakan pemimpin yang menjadi dambaan rakyatnya, karena ia senantiasa menegakkan amanat yang dipikul olehnya. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempat semestinya, atau meletakkan sesuatu sesuai dengan haknya. Dengan demikian, para pemimpin yang adil akan bersikap jujur dan bijak terhadap rakyatnya, tidak memandang bulu antara satu dengan yang lain. Sikap dan perlakuannya tidak akan beda, walaupun kepada keluarganya sendiri, atau kerabatnya. Allah memerintahkan manusia yang beriman agar senantiasa bersikap adil. Disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nisa, ayat 135. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tuamu dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih mengetahui kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penegak keadilan di sisi Allah itu berada di atas mimbar cahaya. Mereka yang menjadi tangan kanan Allah adalah para penegak keadilan dalam menetapkan hukum terhadap keluarga dan rakyat yang berada di bawah pimpinannya. 2. Pemuda yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya. Para remaja biasanya menggunakan waktunya untuk bersantai dan berfoya-foya, mengumbar masa remajanya yang sangat berharga. Karena itu kalau ada remaja yang memanfaatkan usia remajanya dengan beribadah, senantiasa menuntut ilmu dan beramal soleh, maka ia termasuk remaja yang sangat baik dan diridhoi di sisi Allah. Tentu bukan karena apa, karena mereka sesungguhnya yang mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah dalam segala kehidupannya. 3. Seorang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Demikian juga orang-orang yang hatinya selalu tergantung dengan masjid, dalam artian mereka selalu hadir ke masjid untuk ikut serta semua kegiatan. Mereka yang berusaha memakmurkan masjid, menjaga kebersihan dan kesuciannya, serta ikut dalam kegiatan ilmiah di masjid, insya Allah termasuk manusia yang diridhoi oleh Allah. 4. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bersatu dan berpisah hanya karena Allah. Dalam menjalani kehidupan, kita sering berteman dan bersahabat dengan seseorang, kita saling berjumpa dan tak luput juga akan saling berpisah. Persahabatan yang kita jalani begitu ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena pamrih terhadap sesama.
Tentu kita merasa sedih yang amat mendalam apabila berpisah dengan sahabat karib yang kita cintai. Jika kita bersabar terhadap semua itu dan senantiasa mencari ridho Allah dalam persahabatan, maka itulah persaudaraan yang sejati. 5. Seorang laki-laki yang ketika digoda oleh seorang wanita bangsawan dan cantik, tapi ia menolaknya, sambil menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Rayuan setan kadang bisa kita hindari, namun kalau rayuannya itu bersamaan dengan orang-orang, apalagi seorang wanita cantik dan bangsawan, maka tentu sangat sulit untuk melawannya. Tentu ujian yang besar akan menghadapi tantangan yang besar pula, maka jika berhasil melawan dan berhasil lolos, maka hadiah pahalanya juga besar. Jika seorang pria mampu mengatakan, "Sungguh aku takut kepada Allah," kepada wanita bangsawan yang cantik itu dan mampu menghindar dari rayuannya, maka pria tersebut tergolong manusia yang bertakwa yang akan ditempatkan di tempat yang tinggi dan mulia. 6. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Mereka yang bersedekah dengan memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas, itu diumpamakan seakan-akan tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya, orang tersebut merahasiakan pemberian dan bantuannya kepada orang lain, sehingga mereka yang dibantu tidak malu dan rendah diri. Maka amal seperti ini termasuk perbuatan yang sangat baik dan akan mendapatkan naungannya Allah. 7. Seorang yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi kemudian kedua air matanya berlinang. Mereka yang mengingat atau berzikir kepada Allah, kemudian merasakan keagungan dan kasih sayang Allah yang tak terhingga, sehingga orang itu dapat meneteskan air mata, sebagai tanda takwanya sudah sangat tinggi. Renungan atau zikir seperti ini diridhoi oleh Allah, sehingga ia akan mendapat naungan dan perlindungan Allah. Allahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk salah satu dari ketujuh yang mendapat naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Jika berkenan, ayo bantu komen dan share, klik tombol like dan subscribe lalu bunyikan loncengnya, biar tidak ketinggalan konten-konten Islami yang kami sajikan. Sebelum undur diri, kami ucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.